Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube aku, Fitra Listiana Kartika Murti. Hari ini aku mau bahas tentang laporan statistik yang biasa aku buat. Tapi sebelumnya eh, nggak sejauh ini sih nggak ada format bakunya ya. Kita bikin laporan yang seperti layaknya laporan biasa gitu. Kayak pertama ada cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian masuk ke bab satu itu kan pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian tujuan dan dasar. Kemudian lanjut ke bab 2 itu masuk ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini tergantung ya teman-teman mau pakai metode seperti apa. Kalau aku biasanya memang menggunakan kuesionernya, kuesioner elektronik menggunakan Google Form karena udah beberapa 2 tahun ini kami jarang banget menggunakan kuesioner kertas gitu ya. Kemudian lanjut nih, respondennya berapa kita kasih tahu di situ, kita tulis seperti biasa. Kemudian kita kasih flowchart alur pengumpulan data. Yang pertama pastinya kita membentuk tim dulu ya, tim kerja. Kemudian lanjut ke pengarahan, pastinya kan sebelum diadakan survei kita koordinasi dulu nih sama tim yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu kita menentukan respondennya. Lalu kita ambil data. Setelah data terkumpul, kita lakukan cleaning dulu. Biasanya nih kadang responden tuh nulis tanggal lahir itu biasanya nggak sesuai ya, formatnya beda-beda. Ada yang misalnya di 12 November 2000. Nah, ada yang nulis 12 strip 11 strip 2000. Nah, kita samakan tuh formatnya mau yang seperti apa. Kadang-kadang sebelum analisis data kita lakukan data cleaning dulu supaya menghindari data-data yang berbeda seperti itu penulisannya. Lanjut kemudian setelah itu baru kita analisis. Setelah dianalisis baru kita melakukan interpretasi, dan dari interpretasi itu kita buat kesimpulan. Nah, seperti itu kira-kira flowchartnya. Kemudian setelah metodologi itu kita kan di situ juga dijelaskan bahwa softwarenya menggunakan apa. Biasanya kan kalau aku kadang SPSS, kadang Minitab. Ya, untuk sekarang sih lebih menggunakan cara yang baru, menggunakan artificial intelligence, Cloud AI. Dan itu aku baru aja kemarin ikut pelatihannya. Lumayan banget ilmunya, sangat bermanfaat dan bisa diterapkan. Nanti kita sekalian coba ya cara pakai Cloud AI. Lanjut ya, dari tadi udah metodologi penelitian, lanjut ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini di situ kita jelaskan dulu secara analisis deskriptifnya, berapa jumlah responden, kemudian rata-rata nilai yang didapat berapa, kemudian median, modus, rata-rata, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Kita kasih tabelnya di situ. Kalau nggak berbentuk tabel juga nggak apa-apa, secara dibuat narasi juga boleh kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah analisis deskriptif biasanya buat grafik. Nah, grafiknya ini bisa macam-macam ya, tergantung jenis datanya. Ada yang cocok menggunakan diagram batang, ada yang cocok menggunakan diagram lingkaran, tinggal disesuaikan aja datanya. Lanjut kemudian setelah itu baru interpretasi. Nah, interpretasi itu kita menjelaskan bagaimana sih kondisi data itu dari grafik yang sudah dibentuk gitu. Kita bikin narasinya menggunakan bahasa yang semudah mungkin, yang mudah diterima oleh pembaca gitu. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa statistik yang kurang familiar untuk pembaca, jadi kita gunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti gitu ya. Selanjutnya yaitu lanjut ke bab 4. Bab 4 itu kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu kita ada dua, yaitu yang pertama, bab 4 itu kan penutup ya, ada kesimpulan dan saran. Nah, kita kasih kesimpulan di situ terhadap data yang sudah kita analisis, bagaimana kesimpulannya, jika kita mencari indeks kepuasannya berapa, indeks kepuasannya apakah itu termasuk dalam kategori yang sangat baik atau cukup gitu, kita kasih keterangan di situ. Kemudian kita juga kasih saran nih,
bagian-bagian mana sih yang perlu di improve atau dievaluasi di uh, pelatihan mendatang atau di survei mendatang supaya indeks kepuasannya itu meningkat gitu. Nah, mungkin itu dari aku. Bisa juga ditambahkan daftar pustaka, dan juga kalau misalnya ada dokumentasi nih ketika ngambil datanya surveinya, uh, saat di lapangan teman-teman responden lagi ngisi kuesioner gitu, kita bisa foto, ambil foto gitu, mungkin boleh juga dilampirkan dokumentasinya. Oh ya, tadi kan aku udah ini ya, apa namanya, jelasin tentang uh, software apa yang digunakan. Nah, untuk saat ini aku emang lagi suka pakai Claude AI. Nah, Claude AI ini bisa diakses secara gratis. Oh, tapi kalau misalnya teman-teman nih butuh analisis yang mendalam atau data yang digunakan itu cukup besar, boleh juga ambil yang premium dan berbayar, boleh banget. Mungkin ini aku nanti akan print screen ya. Print screen, jadi nanti teman-teman nanti lihat di layar bagaimana cara aku menganalisis data dengan Claude AI. Boleh juga di Oke, seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal bahwa metodenya menggunakan softwarenya bisa beragam ya. Yang salah satunya ada menggunakan SPSS, boleh juga menggunakan Minitab. Lalu di baru-baru ini aku lagi suka menggunakan Claude AI. Kenapa pakai Claude AI? Karena menurut aku ya, Claude AI ini bisa secara hasil analisisnya, bahasanya itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens, juga gambarnya bagus, visualisasi yang dia buat itu bagus, berwarna, kemudian lebih apa ya, diberikan keterangan gitu yang dari judul, kemudian sumbu X sumbu Y dia kasih keterangan gitu, jadi lebih rapi kelihatannya gitu ya. Selanjutnya dia juga bisa mengenerate data yang kita punya menjadi sebuah laporan, dan laporan itu juga sudah sesuai dengan sistematika laporan yang biasa kita buat gitu, seperti yang aku jelaskan di awal tadi ya. Jadi itu simpel banget caranya, kita hanya perlu menyediakan data. Jika datanya masih dalam bentuk Excel atau Word, diubah jadi dalam bentuk PDF. Upayakan datanya itu sudah fix ya, artinya tidak ada yang direvisi dari data itu. Artinya ketika kita masukkan ke Claude AI itu sudah fix gitu, nggak ada yang dirubah lagi. Nah, kemudian nanti tinggal dibuatkan aja promptnya. Nah, untuk lebih jelasnya aku langsung praktek aja nanti biar teman-teman juga bisa nyimak selengkapnya. Oke, di sini aku udah pakai udah ambil data dari internet, dari Google, data tinggi badan dan berat badan kelas 2A. Nah, di sini udah ada tabel berisi nomor induk mahasiswa, NIM, kemudian nama mahasiswa, tinggi badan dan berat badannya. Biasanya sih sebelum aku masukin ke Claude AI, aku biasanya bikin rata-ratanya dulu nih, sama dengan average, buka kurung, kemudian kita sorot dari atas sampai bawah. Oke, semua datanya. Nah, average-nya ada di 165. Kemudian untuk berat badannya ada di 59. Kita gunakan dua angka di belakang koma, kita ubah nomornya. Oke ya, kita save. Habis itu jangan lupa untuk di save as PDF. Nah, kita buat PDF-nya karena kan di Claude AI itu nggak menyediakan dalam bentuk Excel, jadi dia memang menggunakan filenya itu file PDF gitu ya. Nah, ini udah ada ya, ini rata-ratanya, kemudian ini rata-rata berat badan dan tinggi badan sudah diketahui ya. Kemudian lanjut ke Claude AI. Nah, biasanya sih kalau aku kasih promptnya itu biasanya ngetik dulu di notes. Kalau udah mahir banget boleh langsung di Claude AI-nya. Jadi ini di copy paste aja. Nah, gini ya promptnya gini. Pertama ini kalau
pakai AI, kita harus deskripsikan dulu nih dia tuh jadi siapa, role playnya itu jadi siapa gitu. Di sini aku kasih role playnya, kamu adalah seorang ahli analisis data dan statistik. Jadi dia jelas dia di sini nih sebagai apa, dia sebagai analis data dan juga statistik. Kemudian kalau misalnya kita mau ngedit foto nih, biasanya pakai ChatGPT atau Gemini AI, kita kasih tahu dia, kamu adalah seorang editor foto profesional atau kamu adalah seorang ahli dalam desain grafis. Nah, jadi dia tuh berperan sebagai itu. Kita kasih tahu ke AI-nya, gitu ya. Kemudian kita suruh apa dia? Kita suruh buatkan saya analisis deskriptif data berikut dan buatkan grafik serta interpretasinya secara komprehensif. Kemudian buatkan saya laporan yang runtut, lengkap, sistematis, dan koheren dalam bentuk Word. Nah, misal teman-teman pengen bikin langsung ke bentuk PDF, nggak apa-apa, langsung aja diketik di promptnya dalam bentuk PDF gitu ya. Habis itu kita masukin datanya yang tadi. Masukin datanya yang tadi masukin. Oke. Nah, udah kita tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, biasanya sih membutuhkan waktu 2-3 menit ya. Selagi nunggu Claude AI-nya bikin laporan, aku juga sering nih bahas soal statistisi dan juga jawabannya di link ID. Jadi teman-teman bisa download soalnya di link ID aku. Nah, di situ tuh soalnya tuh beragam ya. Biasanya aku tuh waktu itu kalau dari selesai awal-awal tes itu kan aku masih inget tuh soal-soal apa ya yang keluar tadi gitu ya. Kemudian aku bikin pembahasannya gitu. Soal-soal tes CASN untuk formasi statistisi, dan di situ memang sudah aku kasih jawabannya. Itu beberapa soal yang aku ingat ya memang pada saat tes itu, jadi aku bahas di situ juga. Kemudian materi-materinya juga banyak karena aku kemarin itu memang lagi mempunyai cukup banyak waktu untuk bikin konten. Akhirnya aku bikin juga di link ID untuk bahas soal-soal statistik. Bisa download aja di link ID aku di situ, Fitra Listiana KM. Oh ya, Claude AI ini kan sebenarnya ini kalau misalnya gratis itu bikin laporan tuh terbatas ya. Biasanya sih aku tuh 5 laporan tuh udah maksimal. 5 itu udah bener-bener dia udah maksimal banget, dia udah nggak mau lagi nganalisis gitu, dia pasti udah kasih tahu pop up bahwa harus download yang harus download yang premium gitu. Nah, biasanya sih aku aku punya email cadangan gitu, email kedua. Jadi kalau misalnya memang lagi benar-benar urgent, aku pakai email kedua. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang untuk analisis yang lebih mendalam, lebih kompleks lagi, aku menyarankan untuk beli aja yang Claude AI yang premium gitu, karena hasilnya juga pasti beda, pasti lebih bagus, lebih rapi, dan juga analisisnya juga pasti lebih mendalam gitu. Oke, kita tunggu aja nih. Oke, jadi di sini udah muncul nih laporan yang dibuat sama Claude AI. Di sini dia udah bikin covernya, laporan analisis statistik deskriptif data tinggi badan dan berat badan mahasiswa kelas 2A. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya dia udah langsung bikin pendahuluan bab 1 ya, bab 1. Kita bisa edit lagi nanti, ini kan kalau bentuk Word gitu ya, dirapihkan lagi susunannya sesuai yang kita mau gitu. Di sini udah secara umum udah dia buat gitu sesuai sistematika laporan. Yang pertama udah ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, kemudian kalau misalnya kita ada dasar, kita boleh masukin dasarnya. Lanjut ke bab kedua yaitu data dan metodologi. Nah, di sini seperti yang tadi aku jelasin di awal bahwa bab 2 itu metodologi penelitian. Nah, di sini sudah ada sumber dan cakupan data. Data yang dianalisis adalah data primer berupa hasil pengukuran tinggi badan dalam satuan cm dan berat badan dalam kilogram terhadap 27 mahasiswa.
Data disajikan dengan nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Kemudian metode analisisnya menggunakan statistika deskriptif, mengikuti ukuran pemusatan, mean, median, modus, dan ukuran penyebaran, range, varian, standar deviasi, kuartil, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga dibuatkan untuk ukuran bentuk distribusinya, skewness atau kurtosisnya dibuatkan juga. Wah, lengkap banget nih ya. Selain itu juga dilakukan analisis korelasi person untuk melihat kekuatan hubungan linier antara tinggi badan dan berat badan serta penghitungan indeks massa tubuh. Tuh dia bener-bener pinter ya, dia tuh kita bikin suruh analisis deskriptif lakukan secara komprehensif, dia bener-bener membuat analisis itu secara lengkap gitu ya. Nah, kemudian disajikan juga data mentahnya di sini. Lanjut ke analisis deskriptif. Nah, di sini analisis deskriptifnya dibuat dalam bentuk tabel. Jumlah datanya terdiri dari 27 responden. Rata-rata min-nya 165,74. Nah, kita cek juga di Excel-nya benar 165,74. Ya, kadang kan AI itu kan namanya juga kan sebuah mesin ya, dia tuh tidak menutup kemungkinan untuk adanya salahan, adanya miss atau error gitu. Jadi biasanya sih kalau aku itu udah nyiapin dulu nih analisis deskriptifnya di Minitab gitu ya. Jadi nanti kalau ada data-data yang salah gitu ya, kita bisa benerin sesuai dengan yang dianalisis di Minitab gitu ya. Kemudian di sini mediannya 168, modus, standar deviasi, varians, dan juga kita lihat di sini ada nilai minimum dan maksimum, rentang, kuartil 1, kuartil 3, koefisien variasi, skewness, dan kurtosisnya juga tertera di tabel. Lanjut di sini statistik deskriptif dari berat badan. Kita lihat di sini rata-ratanya 59,15. Nah, kita lihat di Excelnya sama 59,15. Artinya perhitungan Claude AI ini bisa dikatakan sudah tepat ya. Kita jangan mudah percaya ya sama AI. Kita harus juga bikin analisis juga supaya apabila ada kesalahan kita bisa mitigasi gitu kesalahan tersebut. Rata-rata, kemudian standar deviasi, skewness dan kurtosisnya juga ditampilkan ya. Kemudian di sini kita lihat visualisasinya. Tadi kan saya kasih promptnya untuk membuat grafik ya. Dia buatkan grafik diagram batang atau histogram. Dia buat histogram dari tinggi badan dan berat badan. Kita lihat. Kemudian ada ini nih box plot nih. Dia memang kita kan nggak spesifik ya nyuruh si Claude AI ini untuk bikin apa gitu. Dia bikin aja sendiri gitu yang dia kira-kira ini yang memang cocok gitu. Jadi ketika di sini kadang-kadang nih ya dia tampilkan diagram lingkaran, kadang-kadang diagram tadi histogram gitu ya. Nah, di sini ada box plot. Box plot itu kan kita bisa untuk melihat pencilan ya, data pencilan, data ekstrim ya. Kalau di sini yang ada data ekstrim di berat badan, ada 2 orang yang memiliki berat badan lebih besar daripada teman-teman yang lainnya di atas 90 dan juga di atas 80 kilo gitu. Sini kelihatan box plotnya. Kemudian ada scatter plot. Nah, biasanya kita sering juga kan di Minitab kita bikin scatter plot. Nah, di sini juga dibuatkan scatter plotnya. Kemudian dibuatkan kategori indeks massa tubuh. Distribusi kategori indeks massa tubuh mahasiswa kelas 2A. Nah, yang kurus ada 5 orang, kemudian normal ada 20 orang, gemuk overweight 0, kemudian di obesitas ada 2 orang yang tadi kelihatan dari scatter plot, ada 2 orang yang berat badannya di atas 80 dan 90 kilo. Lanjut di sini pembahasan umum. Nah, pembahasan umum itu adalah interpretasi dari grafik yang dia buat, kemudian juga dari scatter plot, box plotnya. Nah, di sini dibuat secara umum, secara keseluruhan data menunjukkan mahasiswa kelas 2A memiliki tinggi badan yang relatif homogen. Kemudian namun berat badannya memiliki variasi yang besar. Pola ini wajar mengingat tinggi badan pada usia dewasa relatif
sudah tidak banyak berubah, sedangkan berat badan bersifat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu penutup, kesimpulan, dan saran atau rekomendasi. Dan di sini juga dikasih nih kesimpulan sama rekomendasinya. Jadi tinggal kita tambahkan aja judulnya di atas bab 4. Nah, 4.1 kesimpulan, 4.2 saran atau rekomendasi. Nah, dari sini rata-ratanya bahwa tinggi badannya adalah sebesar 165,74 cm dan berat badannya rata-rata yaitu 59,15 kg. Nah, jadi di sini sudah dibuat korelasinya antara tinggi badan dan berat badan tergolong lemah dan tidak signifikan secara statistik. R-nya itu sebesar 0,317. Nah, biasanya ini kalau mau lebih mendalam kita menggunakan analisis linier. Regresi linier bisa juga regresi linier berganda. Kalau ini karena cuma satu variabel, jadi regresi linier saja. Kemudian rekomendasi perlu dilakukan pemantauan dan pendampingan gizi bagi mahasiswa yang kurus maupun yang mengalami obesitas agar kondisi kesehatan tetap terjaga. Program edukasi mengenai pola makan sehat dan aktivitas fisik dapat diberikan secara berkala kepada seluruh mahasiswa. Nah, itu rekomendasinya. Jadi buat teman-teman kalau mau coba Claude AI bisa langsung ketik di Google claude.ai, langsung aja ke Claude AI. Jangan lupa siapkan email dan juga nanti registrasi seperti biasa. Bisa diakses secara gratis namun terbatas ya. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.